Kembali lagi bersama saya Humaira di acara Uner News untuk mengabarkan berita-berita yang aktual, tajam dan terpercaya yang kami rangkum dalam Uner News pagi ini. Banyaknya produk luar negeri yang masuk ke Indonesia menimbulkan masalah baru yang harus dihadapi. Serbuan produk luar negeri seperti produk Cina, produk Korea maupun produk Jepang semakin lumrah terjadi. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh rekan saya Syafira yang telah berada di lapangan. Baik Syafira, silahkan sampaikan informasi yang telah Anda dapatkan. Ya, terima kasih rekan saya Humairo. Saya ingin menyampaikan informasi terkait penggunaan produk luar negeri melalui observasi yang telah saya lakukan di lapangan. Seperti yang telah kita ketahui, masyarakat Indonesia merupakan konsumen berat akan produk-produk luar negeri, mulai dari kebutuhan sandang sampai kebutuhan pangan. Terlihat produk dalam negeri semakin kalah eksis di pasaran dibanding dengan produk luar yang semakin mencapai puncak keuntungan di pasaran. Demikian Humaira. Syafira, bagaimana respon masyarakat terhadap produk luar negeri di lapangan? Menurut pengamatan yang kami lakukan, masyarakat tampak lebih bangga menggunakan produk asing ketimbang produk dalam negeri. Hal ini terlihat dalam mall ini, banyak sekali menjual produk asing dan pemilik toko mengaku banyak peminat dari produk luar negeri. Mall ini juga dibatasi dengan berbagai lapisan masyarakat mulai dari remaja hingga para lansia untuk membeli kebutuhannya kebanyakan dari produk-produk asing. Berdasarkan pengamatan kami, konsumsi produk luar negeri didominasi oleh generasi milenial. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan. Syafira melaporkan kembali kepada Humairo di studio. Baik, terima kasih Syafira. Selamat bertugas kembali dan tetap jaga kesehatan. Di studio, saya akan mendiskusikan hal tersebut bersama beberapa rekan saya. Di sini telah bergabung bersama kita Menteri Perdagangan. Halo Mas Miko. Iya, halo Mbak. Baik, selain itu telah bergabung bersama kita peneliti Pusat Penelitian Ekonomi LIPI. Halo Mbak Tahta. Ya, saya di sini. Baik, dan yang terakhir telah bergabung seorang mahasiswi Universitas Airlangga. Halo Rahma. Halo, iya Mbak, selamat pagi. Baik, pertama saya ingin bertanya kepada Mbak Tahta. Bagaimana tanggapan Anda mengenai tingginya konsumsi masyarakat terhadap produk luar negeri dibanding dengan produk dalam negeri? Jadi menurut saya masalah ini itu memang perlu mendapat perhatian khusus dari pemerintah karena berdasarkan survei yang kami lakukan pada bulan Desember 2019, perdagangan daring atau yang biasa kita sebut dengan e-commerce di Indonesia itu dibanjiri oleh 90% produk asing. Di mana data ini tuh membuktikan bahwa produk luar negeri itu telah merambat ya dalam segala pusat perbelanjaan masyarakat Indonesia. Nah, jika hal ini terus-terusan terjadi dan tidak segera diatasi, maka akan sangat berbahaya bagi negara baik dari segi ekonominya, politik, dan bidang yang lainnya. Hal ini juga dapat menimbulkan atau menurunnya hilangnya identitas nasional suatu bangsa itu sendiri. Penggunaan produk luar negeri yang secara terus-menerus ini bakal dilakukan, itu dapat mengancam juga keberlangsungan usaha produsen dan pedagang produk dalam negeri di Indonesia, serta juga dapat mengakibatkan fenomena yang dinamakan itu degradasi kecintaan masyarakat Indonesia terhadap produk dan budaya bangsa Indonesia itu sendiri. Sebenarnya, apa saja faktor yang membuat masyarakat lebih memilih produk luar negeri dibandingkan dengan produk dalam negeri? Baik, dalam segi faktor itu memang mungkin ada beberapa hal ya. Jadi ada beberapa alasan yang menyebabkan produk luar itu lebih laku dibandingkan produk lokal. Pertama, konsumen berbelanja barang dari luar negeri itu memang kan karena menganggap produk tersebut itu memiliki kualitas yang lebih baik dengan harga yang memang relatif lebih murah. Beberapa produk dalam negeri juga memiliki kualitas yang baik, namun biasanya cenderung memiliki harga yang lebih mahal gitu. Kedua, barang tersebut memang langka di pasaran, dan ketiga, kurangnya promosi dan inovasi dari produk-produk yang ada di dalam negeri tersebut.
Baik, terima kasih Mbak Tahta. Kita beralih sejenak ke Mas Miko. Apakah benar pemerintah belum menindaklanjuti masalah ini? Tidak, Mbak. Pemerintah juga melihat masalah ini sebagai suatu ancaman identitas nasional bagi negara, sehingga kami sebagai pemerintah juga mulai membuat strategi-strategi untuk mengatasi masalah ini. Kementerian Perdagangan sendiri sudah berupaya untuk mengurangi penggunaan produk luar negeri dengan mengurangi impor produk dari negara lain. Terlihat sendiri pada statistik data impor tahun ini menunjukkan penurunan sekitar 19% daripada tahun lalu. Selain itu, kami juga terus berupaya untuk meningkatkan minat masyarakat pada produk dalam negeri, salah satunya melalui program Bangga Buatan Indonesia. Pemerintah mengajak masyarakat untuk membeli produk buatan dalam negeri, seperti itu. Upaya yang Anda jabarkan lebih mengarah tertuju pada masyarakat. Namun sebelumnya disebutkan bahwa salah satu faktor kurangnya minat masyarakat terhadap produk dalam negeri adalah rendahnya kualitas produk dalam negeri dan mahalnya harga produk dalam negeri yang memiliki kualitas yang tinggi. Apakah tidak ada upaya yang ditujukan bagi produsen dan pedagang produk dalam negeri? Tentu kami juga membuat program untuk meningkatkan kualitas UMKM dan mendukung kemajuan produk atau brand lokal karya anak bangsa. Salah satunya program yaitu menyediakan Community Hub UMKM yang tujuannya menjadi ruang berinovasi dan pelatihan untuk branding, pengemasan produk, pemasaran, serta membangun ekosistem bisnis yang berkelanjutan. Dan tentunya program ini sampai saat ini masih melalui pada tahap finalisasi seperti itu. Baik, terima kasih Mas Miko atas jawabannya. Sekarang saya ingin bertanya kepada Rahma. Konsumsi produk luar negeri didominasi oleh generasi milenial. Sebagai salah seorang generasi milenial, menurut Anda, apakah yang mendasari hal tersebut? Baik, terima kasih atas pertanyaannya, Mbak. Kalau menurut saya pribadi sebagai mahasiswa ya, Mbak, tentunya dalam sudut pandang saya, generasi milenial saat ini tuh dalam membeli suatu produk itu lebih ke arah tren. Jadi yang diusung adalah kegengsian dan prestisius. Nah, dua faktor inilah yang menyebabkan tingginya konsumsi produk luar negeri seperti itu, Mbak. Lalu Anda sebagai mahasiswa dan generasi milenial lebih mengarah kepada pro atau kontra terhadap konsumsi produk luar negeri dibanding produk dalam negeri? Baik, jadi walaupun mungkin di luaran sana ya Mbak, banyak generasi milenial yang memilih untuk menggunakan produk luar negeri, tapi saya dan teman-teman mahasiswa yang lain, khususnya mahasiswa UNER ya, yang sebagai agent of change, menyadari sepenuhnya bahwa kita tuh harus menurunkan konsumsi produk luar negeri. Sehingga apa? Sehingga diharapkan kita bisa beralih menggunakan produk dalam negeri. Nah, walaupun menurut saya pribadi upaya-upaya yang dilakukan pemerintah itu belum sepenuhnya efektif untuk mengajak masyarakat ataupun generasi milenial ini untuk mencintai produknya dalam negeri. Akan tapi menurut saya jika dilakukan upaya yang lebih maju, lebih kreatif, mungkin hal ini bisa membuat kita tuh bangga akan identitas kita, sehingga kita tidak kehilangan identitas nasional kita. Seperti itu, Mbak. Menurut Anda, bagaimana upaya lain untuk mendukung efektivitas program pemerintah untuk mengajak masyarakat membeli produk dalam negeri? Upaya yang bisa dilakukan pemerintah seharusnya bisa melakukan sinergisitas di seluruh lapisan masyarakat dengan melakukan upaya sosialisasi keunggulan produk dalam negeri dan dampak yang ditimbulkan dari tingginya konsumsi luar negeri. Nah, tentunya juga disertai dengan peningkatan kualitas produk dalam negeri itu sendiri. Jika kualitas produk dalam negeri sendiri itu sudah baik, sudah bisa bersaing dengan dunia global, otomatis masyarakat itu akan tergerak untuk membeli produk dalam negeri. Selain itu bisa dilakukan dengan menggandeng para influencer untuk bisa mensosialisasikan dan bisa memotivasi masyarakat kita untuk menggunakan produk dalam negeri. Nah, akibatnya ketika masyarakat sudah mencintai produk dalam negeri ini
secara otomatis yang akan timbul adalah perlahan demi perlahan masyarakat akan meninggalkan produk luar negeri itu. Sekian, terima kasih Mbak. Terima kasih atas pendapatnya, Rahma. Kita akan kembali ke Mas Miko. Halo Mas Miko, apakah masih bergabung dengan kami? Masih di sini, Mbak. Bagaimana tanggapan pemerintah mengenai saran upaya yang baru saja dikemukakan? Baik, saran tersebut sudah sangat bagus. Kami akan tampung terlebih dahulu. Untuk selanjutnya akan dilakukan implementasi uji coba dari saran yang telah diajukan oleh saudara tadi. Terima kasih. Baik, demikian diskusi mengenai penanganan tingginya konsumsi masyarakat Indonesia pada produk luar negeri. Dapat disimpulkan bahwasannya seluruh pihak setuju untuk melakukan upaya-upaya pengurangan produk luar negeri ini. Informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita dalam Uner News kali ini. Saya Humaira, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.